sama siapa-siapanya. Karena gue sama Bu Sondang, jadi gue bikin yang Bu Sondang. Tugas individu itu ada askep, ada dokumentasi, ada media, ada SAP sama supervisi. Dari askep sampai SAP ini semuanya kita bikin. Nah, dari askep isinya ada apa aja? Askep isinya kajian keluarga. Ada ini. Nanti ini gue kasih ke grup si Word sama si PDF-nya. Diisi kayak biasa, tuh genogram, tipe keluarga apa segala macem. Kan kita satu anak tuh dapet 4 kakak. Nah, kita ngambilnya 1 kakak. Tapi kan ada yang satu rumah tuh cuman 1 orang doang. Kalau yang satu sebenarnya tuh kata Bu Sasti kemarin kita ngambil 1 keluarga. Jadi kalau misalnya satu rumah itu ada taruhlah si ibunya tinggal sama anaknya yang udah nikah. Jadi yang dikaji itu si ibunya, anaknya, menantunya, sama cucu-cucunya. Nah, itu yang dikaji, itu keluarga binaan kita. Terus yang diisi tuh ini. Untuk pemeriksaan fisiknya, sebenarnya kalau kata Bu Sasti, untuk pemeriksaan fisik itu satu keluarga semuanya kita periksa, dari ibu, anak, cucu, menantu, itu semuanya diperiksa. Terus gue nanya kan, gimana kalau misalnya di rumah itu yang ada tuh cuman ibunya doang, Bu? Kalau anaknya kerja, terus cucu-cucunya pada sekolah gitu gimana? Ya udah berarti kita ngekaji dari si ibunya, kita tanyain si anak-anaknya ini punya masalah kesehatan enggak, atau enggak kayak lagi sakit atau lagi nggak enak badan gitu-gitu, ditanyain lewat si ibunya itu. Nah, askep ini kan askep keluarga ya, askep keluarga. Jadi askep keluarga itu kan diagnosa keperawatan keluarganya ada kayak kesiapan peningkatan coping keluarga, ketidakmampuan coping keluarga, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Nah, itu diagnosa yang diambil tuh itu, bukan nyeri akut, bukan nyeri kronis, bukan risiko jatuh, bukan yang itu. Terus yang diagnosanya itu yang mau diambil kata Bu Sasti minimal 3. Terus intervensinya 3 kali, bukan 3 hari, tapi 3 kali kan ada 1 kali 24 jam, ada 1 kali 8 jam, ada 2 kali 12 jam gitu-gitu, bukan 3 hari. Terus implementasi intervensi ngisinya kayak biasa, kita bikin askep, tanya GPT dah. Terus, oh iya, MMK2 ini aja dulu. Dokumentasi isinya apa? Dokumentasi itu foto kita pas lagi ngekaji pasien, misalnya lagi wawancara, terus difoto, nah dimasukin ke si dokumentasi ini. Atau enggak kalau mau sekalian foto keadaan rumahnya, keadaan ibunya, apa segala macam itu boleh, terus dimasukin ke sini. Nah, di dalam sini nanti dibikin lagi ya per NIM untuk tugas-tugasnya sendiri. Nah, medianya apa? Medianya misalnya leaflet atau mau pakai video. Misalnya si pasien keluarga binaan ini tuh sakitnya hipertensi. Nah, berarti kan nanti lu mau ngasih intervensinya tuh misalnya senam hipertensi atau enggak kayak diet rendah garam yang gitu-gitu, tapi lu mau bikin leaflet. Nah, si leaflet itu dimasukin ke media, bikin sendiri terus dimasukin ke media ini. Terus kalau SAP, nah pas kita mau ke keluarga, mau ngerjalanin intervensinya itu tuh misalnya mau ngadain senam hipertensi buat si keluarga binaan itu, nah dibikinnya SAP individu. Ini contoh yang ini aja deh. Nih, ini contoh SAP individu. Hipertensi, apa segala macam, ditulis tujuannya, tujuan umum, tujuan khusus, metode penyuluhan, kan ini ceramah sama tanya jawab. Ada medianya leaflet, atau kalau misalnya nanti mau nambahin medianya video atau gimana. Nah, ditulis dah tuh dari pembukaan, pelaksanaan, penutup. Nah, di bawahnya ada lagi materi hipertensi, pengertian hipertensi, penyebab, tanda gejala, sama referensi. Terus kalau supervisi
Sebenarnya kemarin tuh karena gue nanyanya sama Bu Sasti, kalau kelompok yang koornya Bu Sasti itu, Bu Sasti milihnya mending bikin video supervisinya. Jadi setiap anak bikin video, satu video itu isinya dari tahap prainteraksi, tahap kerja, sama tahap terminasi. Cuman nanti dikonfirmasi lagi ulang nanya-nanya ke Bu Nunik, karena kita kan di RW 11 itu koornya sama Bu Nunik. Jadi nanya lagi ke Bu Nunik mau kayak Bu Sasti kah supervisinya bikin video, atau nanti Bu Nunik datang terus kita supervisi apa gimana. Begitu. Oh iya, untuk yang MMK2 itu kan kita intervensinya intervensi komunitas ya. Jadi kan tadi pas awal-awal tuh kita sempat mikirnya, gue sempat mikirnya kalau warga binaan kita bawa ke MMK2 ini buat diintervensi berbarengan. Ternyata yang intervensi yang di MMK2 itu intervensi komunitas. Nah, kita yang sama keluarga binaan ini yang ada askepnya, dokumentasi, media, SAP, apa segala macam itu askep keluarga. Begitu. Yang isinya MMK2 juga gitu. Jadi di MMK2 kan itu kan askep komunitas. Di dalam ada Anta nggak di sini? Ya, kita aja udah mantap. Di dalam yang MMK2 itu yang komunitas, ternyata di MMK3 dipaparin DX yang kita temuin di MMK2. Di MMK2 kan kita ngambilnya hipertensi tuh. Nah, ditulis di MMK3 DX diagnosa keperawatan komunitas kita hipertensi. Terus intervensi yang kita kasih apa, misalnya Penkes sama Prepost-test, sama kalau kemarin Bu Sasi sih nyaraninnya ada buat psikomotornya juga. Jadi misalnya ada kayak senam hipertensinya, atau enggak pokoknya yang ngegerakin masyarakatnya juga gitu loh, masyarakatnya biar lebih tahu, atau enggak ya gitulah pokoknya Penkes. Ada yang mau ditanyain? Jadi mau tanya Ri, Apa? kalau misalkan kan gue tadinya niatnya mau ngambil pasien yang individu itu yang ibu-ibu, dan satu rumah itu ada 2 kakak, jadi ibunya satu doang, maaf ya kayak janda gitu, terus yang satu lagi keluarga, anak sama suaminya sama istrinya. Jadi boleh ngambil ibunya aja apa satu keluarga itu? Satu keluarga, Cak. Jadi kita tuh si askep keluarga ini berpatoknya ke satu rumah, bukan satu kakak. Karena kalau satu kakak itu kan itu administrasinya aja ya. Kayak yang misalnya yang 20 tahunan atau yang berapa tahun juga punya satu kakak sendiri. Cuman kan dia tinggal di dalam satu rumah, satu bangunan, misalnya ada neneknya, ada ibunya, ada suaminya, cucu, apa segala macam. Nah, itu semuanya diambil. Jadi kita ngambilnya satu bangunan, satu rumah, bukan satu kakak sebenarnya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau nanya? Malu ini mah ntar pas di posko nyamperin. Oke deh. Ri, mau nanya dong, kira-kira pelaksanaannya kapan, Ri? Pelaksanaannya tuh ya, Bung, kalau hari ini kan anak-anak ada yang ke kelurahan juga, gue juga ke kelurahan kan. Sebenarnya kalau dari abis MMK2, kayaknya waktunya masih ada sih, Bung. Jadi kita benar-benar sekarang fokusnya ke MMK1 sama MMK2 dulu nih. Sampai Senin kan kita rencananya bakal MMK2. Nah, dari Selasa, Rabu, Kamis juga itu kan kita masih bisa lah sekiranya ngerjain tugas individu di situ. Kalau untuk sekarang sih pemikiran gue sama Zahra bakal kayak gitu. Jadi sekarang kita fokusnya ke MMK2 sama MMK1 dulu. Oke, makasih. Ada lagi yang mau nanya? Ara mau nanya apa, Ra? Siti Fatimah, Azahra? Ri, boleh nanya sekali lagi nggak? Ini janji terakhir. Boleh. Nambah juga. Jadi nanti kita itu pengkajiannya kita datengin rumah warga kan, Ri, yang individu. Atau enggak kalau lu mau datang ke rumah warganya terus ngajak ke pos RW terus keluarganya bersedia, itu juga nggak apa-apa, silahkan. Oh, oke.
Ri mau tanya lagi, kalau Apa? misalkan kan harus keluarga harus ikut semua atau perwakilan gimana ya? Kalau anak sama ibunya kerja? Kalau anak sama ibunya kerja, bisa diinterview atau diwawancara atau dikaji dari satu orangnya yang ada itu, Ca. Misalnya si ibunya di rumah cuma ada ibunya, anak-anaknya kerja, terus suaminya kerja, cucu-cucunya pada sekolah gitu. Nah, lu tanya-nanyanya dari si ibunya itu. Oke, Si siap. anaknya atau si keluarganya itu punya masalah kesehatan nggak, atau nggak ada masalah atau gimana gitu. Pokoknya cari tahunya dari si satu ibu itu kalau di satu rumah itu yang ada cuma satu ibu. Ri mau nanya dong Ri. Apa? Bentar. Kan tadi intervensinya katanya 3 kali ya, bukan 3 hari. Betul. Berarti itu tuh yang dihitung pertemuannya kan. Misalnya nih kita pagi-pagi intervensi sekali. Terus Dalam sorenya lagi Iya, gitu. sorenya lagi. Terus Ya. besok kan lanjut lagi. Itu berarti udah Mm. 3 kali kan? Ya, pokoknya ya sesuaiin aja kalau misalnya kan intervensi kan ada 1 kali 24 jam, ada 2 kali 8 jam, ada 2 kali 4 jam, gitu-gitu kan. Setelah dilakukan intervensi berapa kali berapa jam, nah itu kita bikinnya 3 kali. Oke, oke. Berarti dihitungnya dari per jam itu ya. Misalnya kan 1 hari dibagi 2. Misalnya Mm-mm. kita intervensi tuh pagi-pagi jam 7. Terus ntar di beberapa jam selanjutnya kita intervensi lagi, itu berarti intervensi kedua. Terus besoknya Betul, lagi kita intervensi lagi, itu berarti yang ketiga. Gitu aja kan ya? betul. Ya, Makasih. yuk. Ada lagi yang mau nanya? Ri mau nanya, Apa? berarti itu kan kita itu ke rumah warganya nih. Nah pas kan misalnya contoh di keluar yang gua ambil itu ada 2 orang nih, kayak anak sama ibu. Nah berarti kan yang hipertensi itu kan ke ibunya. Nah kalau misalnya anaknya kerja, berarti ke ibunya sendirinya aja kan? Nanya-nanyanya? Heeh. Kayak Iya, buat yang sekalian kayak edukasi sama ngasih leafletnya yang buat dokumentasi itu. iya, betul. Oke, makasih Ri. Ya, tapi tetap aja si pengkajian keluarga itu kan isinya tentang keluarga kan, Ri. Jadi nanya-nanyanya tentang keluarga, cuman kalau mau edukasi tentang leaflet sama dokumentasi ya sama si ibunya aja. Oke, makasih. Yuk. Ada lagi yang mau nanya? Mau nanya nggak, Din? Enggak, Ri. Oke deh. Jangan ada yang keliru ya sama diagnosanya. Soalnya Iya. nih diagnosa keluarga. Jadi yang ditanya-tanya tuh yang tadi Riri bilang tentang si keluarga itu kayak copingnya lah atau manajemen kesehatan satu keluarga itulah gitu ya. Bukan yang dikasih seorang-seorang. Misalnya yang ditanya-tanya yang diinterview tuh si ibunya sakit hipertensi. Sebenarnya kan kalau dari misalnya kepalanya sakit, ya kita otomatis mikirnya itu kan nyeri akut ya kalau individu. Cuman dari si nyeri ini tuh keluarganya udah berperan apa atau enggak kayak keluarganya ngerawat ibunya atau enggak ibunya biasanya kalau sakit kayak gitu lebih milih ngobatin sendiri, jalan ke warung beli obat sendiri atau enggak kayak bilang ke anaknya, "Aduh, kepala mama pusing," atau gimana gitu. Nah, itu kan jadinya ke kesiapan peningkatan coping keluarga lah atau enggak manajemen kesehatan keluarga tidak efektif atau efektif gitu. Oh, jadi kayak lebih ke peran keluarganya ya yang ini ya? Betul. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ya udah. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang mau ditanyain lagi terus malu nanya di sini, nanya di posko aja ya. Iya, Ri. Oke deh. Makasih teman-teman yang udah ngedengerin, yang udah hadir. Jangan lupa jam berapa Zah di posko jam 11 ya? Iya, jam 11 kalau misalnya ada yang kebanjiran sampai siang misalkan belum surut, PC gua aja bilang. Takutnya biar nggak dihitung telat, tapi harus ada buktinya ya.
kalau misalkan lu mau izin ya terserah, silakan, nggak apa-apa izin, tapi bukan peraturan dari gue, tapi peraturan dari kampus dan dari puskesmas sesuai yang di orientasi kemarin. Kalau izin atau tanpa keterangan, izin 1 hari itu gantinya 2 hari. Terus kalau sakit 1 hari gantinya 1 hari, kayak gitu. Jadi lebih baik izin telat tapi ada buktinya daripada lu izin bener-bener seharian. Nanti lu mau ngapain nanti di sana kalau kita udah pada balik gitu. Baik Zara, makasih ya. Ya, sama-sama. Zar, boleh make sendal kayak krok gitu nggak? Soalnya jalanan di gua banjir. Boleh. Oke, makasih. OTW, hujan badai terabas. Hati-hati, Ren. Respect. Gua sama Deka OTW posko ini. Oke. Hati-hati. Oke deh, nggak ada yang boleh tanyain nih. Enggak, Ri, mau mandi. Sampai sini udah cukup paham, Ri. Oke deh, ntar kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau nanya-nanya lagi, nanya di posko aja ya. Oke, makasih teman-teman. Makasih.